Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan eh, kajian tahsin atau kita belajar teori juga plus praktek insya Allah. Insya Allah tidak terlalu berat, ringan, dan kita akan belajar sesuai dengan kemampuan kita, kemampuan maksimal kita usahakan semaksimal mungkin. Kemudian apapun hasilnya nanti insya Allah itu yang terbaik. Misalnya nanti masih kurang, nanti sambil dilatih. Karena memang kunci eh, melatih lidah supaya kita bisa persis seperti Arab, seperti Quraisy itu adalah dengan latihan, latihan mulut. Kalau tidak, ya memang sulit. Kalau hanya teori tidak praktek, sulit juga. Kalau praktek sendiri juga sulit. Harus ada yang membimbing ketika praktek itu bahwa ini sudah benar. Karena mi'yar atau ukurannya itu dengan telinga. Jadi telinga guru, telinga syekh bahasanya gitu ya. Jadi bukan dengan kertas atau dengan menunjukkan saya sudah ini gitu. Sudah ikut pelatihan ini, sudah dapat sertifikat ini, itu gak jamin. Tapi silakan baca. Baca surat ini ayat ini. Kalau guru syekh yang sudah punya lisensi apalagi dari Timur Tengah biasanya ya mengatakan, oh bagus bacanya, insya Allah berarti sudah tepat. Karena mereka orang Arab asli. Sudah kita kirim juga di grup WhatsApp. Mudah-mudahan semuanya sudah menerima tentang tabel makhorijul huruf ya. Supaya bisa menjadi bahan latihan bagaimana mengucapkan huruf-huruf. Nanti kita sambil jalan juga akan belajar. Nanti bisa dibaca sendiri. Sebenarnya ini ada di matan Jazariyah. Sedangkan kita saat ini sedang belajar teori matan Fathul Atfal. Insya Allah lebih ringan dari Jazariyah. Kita akan lanjutkan kajian yang kemarin. Karena sudah dapat 5 ya. Akan saya baca dulu insya Allah sekarang 6 sampai 10 malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dulu. Untuk file MP3-nya juga sudah kita kirim di road WhatsApp. Mudah-mudahan semuanya juga sudah menerima, yaitu pembacaan Matan Tuhfatul Atfal oleh Syekh Ghamidi. Insya Allah enak suaranya, bisa didengarkan. Dengan mendengarkan lama-lama biasanya bisa hafal. Atau minimal ketika nanti baca atau hafalan itu tidak salah proses bacaannya. Karena bacaannya pun harus tepat, tidak boleh baca sesuai kita. Bahkan kalau di syair atau nadam gini, teorinya beda dengan ketika baca bahasa Arab atau baca Al-Quran. Saya baca dulu. Ahkamun nunis sakinati wat tanwin. Ketika hafalan ini judul nggak perlu dibaca nggak apa-apa. Langsung matannya terus gitu. Tapi ini judulnya adalah hukum-hukum nun sukun. Sakinah itu sukun. Sukun itu maksudnya mati. Ya, kenapa mati dinamakan sukun? Karena sukun itu sebenarnya artinya tenang, diam gitu. Karena nun yang mati itu ya diam, namanya mati ya. Gak mungkin gerak-gerak gitu. Nah, tidak berharokat sukun. Gitu. Jadi bahasa Indonesia atau bahasa Jawanya itu mata ini n gitu. Jadi mati terakhirnya itu n. Ini n gitu ya. An, in, un itu sukun. Kemudian juga wat tanwin. Tanwin itu apa? Tanwin itu sebenarnya secara suara itu sama juga. N juga. Tetapi dalam penulisan beda. Tanwin itu kalau fathah ada dua garis di atasnya itu seret-seret gitu. Berarti itu fathatain atau fathah tanwin. Ada kasrotain, in. Ada dhammatain, un. Semuanya segi suara itu sama seperti nun sukun. Bedanya apa? Kalau nun sukun ini bisa di fiil kalau dalam bahasa Arab ya, bisa di fiil, bisa di isim, bisa di tengah, nggak mungkin di awal karena huruf mati itu nggak bisa di awal, bisa di tengah atau di akhir. Nah, sedangkan tanwin itu hanya ada dalam isim, isim itu kata benda.
kata, bukan dalam fiil. Fiil itu kata kerja, bukan di kata kerja, tapi di benda atau barang gitu. Kemudian tanwin itu hanya ada di akhir kata. Tidak mungkin di tengah-tengah kata ada tanwin, itu tidak mungkin. Nah, bedanya gitu. Tapi kalau dalam suara didengarkan mungkin sama. Nanti kita lihatnya dari tulisannya di dalam Al-Quran itu. Tanwin dan nun sukun. Saya baca dulu sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. Linnuni intaskun walit tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Fal awwalul idharu qabala ahrufi lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi. Di itu kamu juga boleh sittur rutibat fal ta'rifi. F-nya harus dibaca fal ta'rifi, jangan disukun. Bukan fal ta'rif, tapi fal ta'rifi. Hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما. Mohon maaf. Nah, pembacaannya harus persis. Yang sukun-sukun, fathah-fathah. Karena ini biar serasi. Tanwini, tabayini, fi, u gitu. Ya, makanya pembacaannya harus seperti itu. Ini nadam ya. Saya ulangi sekali lagi. Linnuni taskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Fal awwalul ilharu qabla ahrufi lil halqi sittu rutibat fal ta'rifi. Hamzun faha'un thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما fihi bi ghunnatin liyanmu ulima. Ya, insyaallah kita nanti baca bareng-bareng setelah penjelasan selesai. Dan kita ulangi lagi insyaallah nanti bagi yang sudah hafal nadom ini sampai 60 jumlahnya. Jadi hanya 60 insyaallah. Kalau di Al-Qur'an itu enggak sampai satu juz gitu ya, masih sedikit. Nanti akan mendapatkan sanad setelah setoran ya. Sanad ini sanad matan Tuhfatul Atfal. Kita bahas satu-satu. Ini belum semua hukum nun ya. Nanti masih lanjut insyaallah besok pekan depan lanjutannya. Linnuni dalam bahasa Arab itu li itu sebenarnya memiliki. Tapi memilikinya kok ditaruh di depan. Ini fi'il apa bukan fi'il ya, ini huruf jar. Tapi artinya yang paling enak itu memiliki. Nun sukun dan tanwin memiliki. Ini yang saya blok ini dari maaf ini sulit ya kursornya. Nah, ini tuh artinya nun sukun dan tanwin memiliki arba'u ahkamin 4 hukum. Jadi kalau perkata kita bahas nun jika sukun lintas kun jika sukun berarti kan nun sukun. Walid tanwini dan juga tanwin. Nah, nun sukun dan tanwin memiliki arba'u ahkamin 4 hukum. Ahkamin itu jamak dari hukmun ahkamun. Arbaun, arbaatun, arbaun, arba'u karena mudhaf ya. 4 hukum. Fakhudh tabyini maka ambillah penjelasanku atau perhatikan penjelasanku. Ku di sini kembali ke pengarang nadam ini, suruh perhatikan. Jadi nun sukun atau tanwin ada empat hukum. Jadi kalau kita bahas kita tulis tabel itu nun sukun garis tanwin itu ada 4 ya kan? Ada 4 apa itu namanya? Hukumnya. Fal awwalu yang pertama. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Hukum yang pertama adalah al idharu. Idhar qabla ahrufi sebelum huruf-huruf. Idhar itu jelas. Jelas itu maksudnya apa? Nunnya jelas. En. Tanwinnya juga jelas. An, in, un. Nggak ada en ya. Nun sukun juga an, in, un. Jelas nunnya itu cetha gitu. Lil halqi. Ternyata hurufnya berada di mahrujnya itu ada di halak-halak itu sini. Tenggorokan. Di rongga pernafasan ini kan sebenarnya nggak sampai sini ya, tapi hanya karena suara itu sumbernya kan dari pita suara yang terletak di tengah-tengah ini. Namanya apa ini? Yang sedikit nonjol ini ke atas sini. Jadi dari sini. Di intinya di leher gitu ya.
huruf halq. Itu ada situn, ada 6 hurufnya. Rutibat diurutkan, fal ta'rifi maka ketahuilah. Apa saja hurufnya? Hamzun, yang pertama hamzah. Hamzah itu apa? Yaitu seperti huruf ain, tapi dipotong itunya, kakinya, lehernya. Jadi tinggal atasnya doang ya, hamzah. Lah hamzah ini kadang-kadang berdiri sendiri, sendirian. Kadang-kadang numpang di atas alif. Ini kalau ada alif, alif atasnya ada hamzah, bisa di atas, bisa di bawah. Kadang-kadang. Itu hamzah. Kita tidak nyebut alif, tapi ini hamzah. Bisa juga numpang di wawu, ada hamzahnya. Kadang numpang dia. Nah, itu memang macam-macam hamzah ini. Tapi hamzah, karena hamzah ini yang bersuara. Kalau alif bedanya hamzah dengan alif apa? Hamzah bisa bersuara, bisa a, i. Sedangkan alif itu huruf mat panjang. Nanti ada pembahasannya juga di sini insya Allah. Jadi alif itu a gitu untuk mat panjang. Nah, seperti lihat di sini. Lil idharuha ini. Ha, ini ada alifnya, ini alif namanya. Qabla ahrufi, kalau a ini hamzah. Rutibat fal ta'rifi. Fal awalu a di sini hamzah ini. Idhar i ini hamzah. Nah, itu. Fahaun ini juga hamzah. Hamzah itu seperti itu ya. Bisa bunyi kalau alif itu. Yang pertama hamzah dari huruf halqi. Nanti kita sebutannya idhar halqi gitu karena dari huruf-huruf tenggorokan. Kemudian fahaun. Kemudian ha. Ini yang paling bahasanya itu paling akso. Akso itu paling jauh, paling dalam sini. Ha a. Hamzah dulu. A ha. Nah, kalau ha itu juga dalam. Ha. Ha beda dengan ha. Nanti ada ha. Ha. Berikutnya naik sedikit. Summa kemudian ainun fa'u. A. Naik sedikit ada huruf ain. Ain ini beda dengan hamzah. Kalau hamzah a, kalau a, a. A. Jadi kayak sedikit. Mungkin kalau dirasa-rasakan kok kayak mau muntah itu ya. A. 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 Nah gitu. Itu huruf ain. Huruf ain. Kalau hamzah a. 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 Beda. A. A. Beda ya. Nanti bisa dipraktek atau dicari-cari sendiri di sini. Kemudian berikutnya temennya Ain, ini deketan, tuh ada H. H. A. H. H bersih. H. Kalau tadi yang lebih jauh tadi H. Huruf H seperti H di Indonesia H. Kalau H itu mungkin seperti ini huruf Arab. Jadi di Indonesia nggak ada ya. H. Ah gitu. Jadi bersih dan uh, intinya itu bersih jernih itu suaranya. Muhmalatani, apa muhmalatani artinya tanpa titik. Lah memang mungkin ada yang jawab. Ain dan hak kan memang nggak ada titik yang Ustaz. Jawabannya apa? Zaman dulu tulisan Arab itu nggak ada titik, nggak ada harokat. Maka perlu dijelaskan bahwa ain hak ini yang tanpa titik. Kadang-kadang di hadis Nabi, misalnya kita contoh baca kitab Riyadhus Shalihin, nanti oleh beliau Imam Nawawi dijelaskan bahwa ini kata ini cara bacanya ini tanpa titik, kemudian ditomah gitu. Karena tulisan Arab zaman dulu ya cuma nungker-nungker gitu, gak ada titik, gak ada harokat. Jadi cara bacanya ya, wah sulit ini kalau bukan orang Arab. Belajarnya agak lama. Alhamdulillah zaman kita sudah ada harokat, sudah ada titik. Tapi kita perlu tahu bahwa muhmalatani artinya tanpa titik. Jadi A dan H. Summa kemudian. Summa itu artinya kemudian. Kalau wawu dan fa maka. Ghainun. Gha. Kalau gha lebih maju lagi. Lebih dekat ya. Lebih dekat ke mulut. Ke pintu keluar gitu. Jadi gha. Gha. Ri. Ru. Nah dekat. Kemudian temannya yang bersandingan dengan ghain. Kha. 6 ini semuanya huruf tenggorokan. Kita ulangi. A, H, A, H, H bersih, Ro, Kho, Kho kotor. Nah ini bertitik. Kalau dalam bahasa Arab bertitik itu mu'jamah. Mu'jamatan. Kenapa nggak ditulis mu'jamatan? Nah nanti baiknya jadi nggak enak dibaca. Jadi nggak perlu dijelaskan. Sudah mafhum bahwa ghainun kho yang di sini meskipun tulisannya nggak ada titiknya, tapi ini pastinya ada titik karena di awal tadi ainun hau sudah tanpa titik. Ini bertitik. Jadi 6 kita hitung. Hamzah, ha, ain, ha,
ghain, kha. Sudah hafal insya Allah ya. Kalau belajar tajwid dari kitab-kitab mungkin di TPA atau di pengajian sore itu tahfidz itu mungkin pakai teori ya tradisional ya gitu. Gambar oleh ustadznya atau pakai buku tajwid sederhana. Namun kalau bait ini kita menghafalkan bait itu juga menghafalkan teori dan huruf-hurufnya sudah include di sini gitu. Hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun khau. Ini urutannya begitu jadi urutan dari yang paling dalam. Ini hukum pertama yaitu idhar halki ketemu 6 huruf. Harus diingat-ingat 6 huruf ini harus hafal. Berikutnya wasani sedangkan yang kedua dari 4 hukum nun sukun dan tanwin di blog di buku di PDF-nya warna biru jadi biar enak cara memahaminya. Titik 2 idghamun bisittatin atat. Idgham. Idgham itu apa? Kalau idhar tadi jelas, ennya jelas. Kalau idgham masuk. Nah, ini nanti ada 2 lagi juga. Idgham ketika ketemu 6 huruf bisittatin. Jadi kalau secara teori di TPA-TPA itu biasanya langsung dibagi ya. Jadi idhar, idgham biguna, idgham bilaguna gitu. Kalau di sini idhar, idgham. Nah, itu idgham jadi satu karena semuanya idgham. Cuman idgham nanti ada 2. Idgham ketemu 6 huruf atat datang. Fi disingkat 6 hurufnya ini apa? Yarmuluna kata ini. Dari kata romala yarmulu. Yarmulu itu sebenarnya lari lah. Lari kecil gitu. Jadi fiil ini, kata kerja ini jadi singkatan bagi huruf-huruf idgham. Jadi ya, ra, mim, la, lam, wawu, nun. Indahum pada mereka qad sabatat sudah tetap. Lakinnaha akan tetapi lah ini. Lakinnaha akan tetapi idgham ini kismani ada 2 bagian. Ada 2 bagian. Yudghama yang diidghamkan. Kelewatan. Kismani ada 2 bagian. Kismun bagian yang pertama yudghama diidghamkan. Fihi bigunnatin di dalamnya di dalam nun apa bukan diidghamkan di dalam huruf-huruf ini ya itu dengan gunnah. Hurufnya apa saja? Biyanmu, yanmu, ya, nun, mim, waw. Gampang. Ini juga harus hafal. U5 diketahui. Dari yarmuluna tadi diambil 4. Yarmuluna ada 6. Ada 6 huruf diambil 4. Ya sisanya nanti dengan bilang gunah insya Allah ke depan rinciannya. Kita bahas idgham yang pertama. Idgham ada 2. Idgham ketemu 6 dulu. Yarmuluna, ya, ra, mim, lam, wawunun. Kemudian bagian yang pertama idgham bi gunnah. Itu yanmu. Ya, nun, mim, wawu. Nah, gitu. Ya, nun, mim, wawu. Insya Allah hafal ya. Kita masuk contoh. Contohnya apa saja ini? Kita pause di sini matanya. Sekarang kita langsung bahas eh, contoh. Contohnya misalnya di surat, kita ambil surat, bisa sambil buka mushafnya, kalau biar enak ya. Misalnya apa? Eh, di contoh tadi, idhar dulu. Waduh, idhar yang mana ini? Kalau di surat Al-Kautsar, misalnya saya ketemunya di surat Al-Kautsar ya. Idhar tadi kan harus jelas. Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar. Nah gitu. Jelas kan? Wan nggak boleh ada jeda atau sedikit jeda antara huruf nun dan huruf berikutnya itu salah. Jadi harus menyatu. Wan har bukan wan har. Ini terlalu patah bahasanya atau terlalu lemes bacanya. Ini juga keliru. Ini wan har ini sampai mantul. Jadi membacanya kayak malas-malasan. Wasalli li rabbika wanhar. Keliru. Ini ada mantulnya nggak boleh juga. Patah nggak boleh, mantul nggak boleh. Yang paling tepat gimana? Wanhar, wanhar. Nunnya jelas an. Kemudian haknya jelas. Nah, jadi nun jelas, huruf berikutnya juga dibaca jelas masing-masing tahqiq. Nah, itu namanya idhar itu seperti itu. Contoh yang lain idhar mana ya?
mungkin bisa sudah ketemu. Misalnya surat Al-Fil, pusat ketemunya di surat Al-Fil ini. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tayran aba. Ron itu tanwin, setelahnya huruf Hamzah. Hamzah kan kalau kata di Wan Har tadi nun ketemu hak salah satunya dari 6 huruf apa halqi idhar. Ini ketemu Hamzah juga sama. Hamzah salah satu huruf idhar. Maka harus baca jelas. Tayran ababil. Nah, jelas ini insya Allah gampang. Nah, pada dasarnya seluruh huruf itu ya dibaca semua. Nah, kalau idhar itu ya dibaca semua. Nunnya dibaca, huruf berikutnya juga dibaca. Yang penting teorinya tadi nggak boleh patah, tidak boleh mantul. Toiron ababil, bukan toiron aba, salah. Toiron aba terlalu patah. Toiron ababil. Nah, itu. Eh, Kalau di huruf muqattah awal surat mungkin barangkali ada, itu juga nggak boleh patah. Eh, Nun wal qalami. Itu nggak diidghamkan ya. Mungkin ada yang baca idgham di riwayat yang lain. Nun wal qalami. Tapi kalau dihafaz di kita itu nggak idgham. Nun. Kalau berhenti nggak apa-apa malahan. Wal qalami. Cuman kalau misalnya kita mau baca ayat satu itu sudah ayat belum ya? Langsung ayat berikutnya itu mau diwasal, nah itu cara bacanya nggak boleh patah juga. Nah, satu dulu surat Al-Qalam. Apakah? Oh, nun ternyata bukan ayat, masih satu ayat. Jadi boleh sambung. Nun wal qalami. Nah, gitu. Wal qalami wa ma yasqurun. Nah, gitu. Oke, itu contoh bagi idhar. Sekarang berikutnya. Wah, ini di surat Al-Qalam ketemu contoh idhar lagi. La ajron ghaira. Ketemu ghain. Jelas ya. La ala khuluqin azim. Ini juga tanwin ketemu ain. Ini juga idhar. Ternyata malah ketemu idhar lagi. Kita akan cari contoh idgham. Ini idgham ada dua tadi. Ini idgham bigunah yang kita bahas sekarang. Contohnya di surat Al-Qalam. Hammazim masya. Hammazim mash. Tanwin ketemu mim. Tanwin ketemu mim. Mim salah satu yanmu. Harus hafal juga ini. Ingat-ingat. Yanmu. Hamzun faun summa inun hau. Kalau tadi agak panjang matanya. Kalau ini cuma pendek. Yanmu 4. Ya nun mim wabu. Yanmu yanmu. Harus hafal. Ketemu mim. Idgham. Idghamnya gimana sih idgham itu? Idgham itu apa? Masuk. Jadi huruf nun dan tanwinnya hilang. Langsung masuk ke huruf idgham ini. Huruf berikutnya ini. Ya nun mim wawu ini. Jadi bener-bener sudah nggak ada lagi. Hanya tersisa gunnah. Dan ada catatannya. Idghamnya harus dengan gunnah. Dengan apa? Mendengung. Maka bacanya hammazim. Gunnah itu suara di dalam ini rongga hidung khoisyum itu namanya gunnah. Itu harus ada di situnya. Nah, kita lihat contoh yang lain. Mungkin mim memang mim itu huruf gunnah ya. Kita contoh coba boleh dibantu kalau juz 30 saja mungkin yang apa itu namanya yang sedang kita baca. Wah, malah ketemu itu bila gunnah. Sebentar, saat belum ketemu. Kita cari ada yang sudah ketemu contohnya. Surat apa ya? Wah, ketemu mim lagi Rasulun minallah. Itu idgham bigunah lagi tapi ketemu mim lagi. Mana yang lain? Wah, contohnya ini dia surat Az-Zalzalah. Ustaz kasih contoh ini agak sulit. Nun ketemu ya di ayat ke-8 dan ke-9. Famai ini harus ada gunnahnya juga ketemu ya itu. Jadi caranya gini. Famai famai bukan famai ya. Ini nggak ada gunnahnya. Mana gunnahnya?
cara tahu gunahnya ada gimana? Hidungnya ditutup coba. Kalau lagi belak, Ustaz lagi belak, mungkin nggak terlalu beda ya. Kalau ditutup sama aja berarti belum tepat. Famai, oh belum tepat ini. Harus kalau ditutup hidungnya itu suaranya jadi macet harusnya. Karena gunnah itu dari rongga hidung. Famai, nah ini tepat ini. Coba dipraktekkan masing-masing. Famai, oh betul. Famai ya'mal. Nah, gitu ya. Jadi ada gunnahnya. Famai ya'mal. Waduh, malah mohon maaf, malah hilang. Nah, sebentar. Ya, itu contoh sudah ketemu ya. Ya, ketemunya ini harus ada gunahnya di situ. Kemudian mungkin ada yang lain. Saya baca di surat Al-Qari'ah, tapi ini gabung ya antara apa itu namanya ayat satu, ayat ayat dengan ayat berikutnya gitu maksudnya. Misalnya ayat kelima digabung dengan ayat ke keenam ketujuh ya. Fahuwa fi 'ishatir radiyatin wa amma. Nah ini radiyatin, ketemu tanwin, kasrah tanwin ketemu wawu. Itu kom juga radiyatin. Ada suara hidupnya harus. Jadi coba praktekkan kemudian dipencet hidungnya ini. Kalau bisa stop-stop gitu berarti insya Allah sudah tepat. Cuman kalau apa itu namanya jelas, wawunya masih jelas berarti ini belum tepat. Rodiyati, wah belum tepat berarti. Harus rodiyati, ada suara hidungnya. Wa amma. Loh, emang boleh baca gitu disambung boleh. Jadi baca Quran itu boleh berhenti setiap ruusul ay ya, setiap apa ayat, setiap ayat berhenti itu boleh. Gak apa-apa, bagus. Tapi kalau mau sambung ayat ini nafasnya panjang kuat gitu juga boleh. Tapi harus perhatikan huruf terakhirnya. Ketika memang huruf pertama awal ayat wawu tadi terakhirnya tanwin maka harus itu kom. Bukan radiyatin wa amma salah atau radiyah wa amma. Nah, kalau wasal ya harus dipraktikkan tajwidnya juga ada. Radiyatin wa amma man khaffat mawazin fa hawiyah. Nah gitu. Kalau sudah nafasnya nggak kuat ya berhenti saja nggak usah dipaksa. Wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Kalau ini kan ya haknya di sini emang sukun. Nah, di ayat ke-9 ya. Itu hak sakit namanya. Kemudian sedikit catatan ini. Untuk idgham di Al-Quran di Mushaf itu kalau Mushafnya impor ya atau cetakan Madinah harusnya itu beda dengan idhar pada tanwin, ketika tanwin. Kalau di Indonesia kadang-kadang sudah dimodifikasi kalau idhar nanti warnanya ini. Setiap penerbit punya pedoman sendiri-sendiri. Nah itu sebenarnya kurang bagus menurut saya ketika belajar anak-anak bahkan untuk kita. Kita nanti tergantung ke itu mushaf yang berwarna itu tadi. Kalau ini sehingga kita nggak pinter-pinter. Kita malas menghafalkan hukum-hukumnya. Ketika ketemu huruf-huruf ini harus idhar, huruf ini harus idgham. Malas ngandalin warna saja. Ini membuat kita manja dan tidak cepat bisa. Maka mushafnya mushaf biasa saja, nggak usah ada tulisan mushaf tajwid. Mushaf biasa, yang penting standar. Nah, kemudian kita hafalkan ini teori ini, huruf-hurufnya. Kemudian ketika kita praktek baca sambil kita ingat-ingat. Nah, memang begitu, harus begitu dulu. Eh, oh, ini nun sukun, ketemu huruf ini, berarti harus apa ini? Idhar. Ketemu huruf ini harus idgham. Nah, idgham itu masuk tadi. Jadi nunnya hilang ke huruf berikutnya tapi ada gunnahnya. Yang berikutnya nanti besok insya Allah pekan depan itu nggak ada gunnahnya. Lam ro sisanya ya kan. Insya Allah pekan depan. Nah, ini ada gunnahnya maka bagaimana? Ya harus idgham. Pertanyaannya, nah tadi Ustaz, mohon maaf. Tadi terkait ada catatan dikit tadi kalau di mushaf cetakan Madinah yang dari sana biasanya itu dibedakan antara idhar dan idgham ya atau ikhfa. Idgham atau ikhfa ini biasanya harokatnya tanwinnya itu enggak lurus, enggak simetris sejajar gitu. Kalau idhar itu
gandeng dua gini sama panjangnya. Kalau idgham itu agak menceng gini. Jadi yang bawahnya itu maju, menjorok ke apa? Ke, ke depan gitu. Ketemu huruf berikutnya. Ini agak gini. Harokatnya tuh menceng sih bawahnya gitu. Itu seperti itu. Cuman kalau di Indonesia cetakan Indonesia kadang-kadang itu sama aja. Tanwin itu ya garis dua gitu. Nah, kalau impor beda. Ini berarti antara ikhfa atau ilgham. Ikhfa kita belum belajar. Ke depan mungkin sudah nyampe ikhfa. Oh, ada ikhfa juga ke depan insya Allah ya. Nah, ini apa? Ilgham bingunah. Jadi catatan. Tapi pertanyaannya, satu balik lagi ke tadi. Kenapa ada izhar, ada idgham? Untuk apa sih sebenarnya? Mungkin ada yang tanya ya. Sebenarnya kenapa ini kok ada izhar, ada idgham? Yaitu kaitannya dengan makhraj atau tempat keluarnya huruf nun, sukun dan tanwin itu letaknya di ini di depan, agak depan, bukan depan banget, depan banget ini mim dan ba nanti. Fa juga depan. Nun itu di gigi atas ini ya. Dan lidahnya nempel gitu. Ya, kita lihat di apa makhraj sini, lihat ini. Ah, mana ya? Mana mana dia huruf nun? Ah, ini dia nun. Saya perbesar. Mudah-mudahan bisa kelihatan lewat HP. Wah, ini sudah maksimal. Nah, ini. Ini nun. Jadi, wah ini giginya serem banget ini ya. Kayak gigi harimau ini tajam. Ya mungkin, tapi gigi seri depan memang tajam ya. Karena untuk maksudnya untuk apa? Menggigit, menggunting daging atau roti itu biar patah kan harus incip. Kalau gigi geraham belakang itu kan lebar. Karena itu untuk ngunyah, untuk menghancurkan, melembutkan. Kalau gigi depan untuk memotong. Jadi kayak pisau gitu, set, set gitu. Ya bener ya, lencip gambarnya sudah tepat berarti, tapi ya nggak selincip ini kali ya. Kayak gigi taring. Gigi depan apa? Gigi ini kemudian atasnya gini. Seperti di gambar ini bisa dilihat. Jadi lidahnya, ujung lidahnya berada di gusi atas. Nah, itu tapi dekat gigi. Nah, an, nah itu an ya. An, in, un sama. Tanwin, nun sukun itu bunyinya sama, makanya hukumnya sama. Dan nun, kenapa harus idhar? Ketika ketemu huruf-huruf apa itu namanya? Idhar. Idhar apa saja? Ini dia. Huruf idhar di pembahasannya di paling awal ini. Karena memang idhar itu letaknya paling sono, paling pangkalnya itu ya. Jadi ada gho di belakang. Kho, a, ha malah lebih bawah lagi. Kemudian a, ha tuh yang paling tadi akso tadi yang paling jauh tadi paling sini hamzah a. Ini paling jauh ketemu eh, nun. Nun tadi deket apa? Gigi seri di depan. Bayangkan itu sejauh itu nggak mungkin bisa idgham idgham itu masuk antara satu huruf dengan huruf berikutnya ketemu dilebur jadi satu nggak bisa karena saking jauhnya ini karena jauh ya depan sama belakang maka harus jelas masing-masing. Nah gitu anha anha an'a angha, nah, gitu. Jelas. Kemudian kalau dengan tadi yanmu ya nun mim wau kita lihat ya tuh ya di sini letaknya. Kalau tadi nun di sini, tuh nggak kelihatan ini nggak ada pointernya ya. Mohon maaf ini nggak bisa. Oh di blok juga nggak mau. Jadi di atas sini langit-langit atas. Ini ya nunnya mana nun? Nun di sini tuh. Wah nun malah. Oh nun ini memang nun ya. Ya nun nun ketemu nun. Ya memang nun ketemu nun itu kan tamathilan sebenarnya. Tapi kalau hukum tajwid ya maksudnya itu gunah nun. Ya nun mim mana mim? Nggak kelihatan. Ntar kita lihat ya nun mim. Mim itu huruf ini depan. Oh ini dia. Mim ma itu bibir deket. Nun tadi di gigi belakang ini atas. Wow depan juga. Tapi nggak nempel bibirnya ya. Wow wa wa bukan ba. Kalau menempel jadi ba nanti. Kalau mim nempel tapi ringan. Nah
Kalau ba itu nempel tapi tekan ba, ma, ba, ma, ba. Ba enggak. Ada hukumnya lain lagi. Nanti kolb ya. Jadi mim, wow, mungkin ada yang protes, kenapa baik nggak ikut gitu. Nah, kita manut sama orang Arab memang seperti itu ya mereka. Lidah mereka memang cari yang gampang ini. Ketika ketemu ya nun mim mau harus itu kalau nun sukunnya lebur jadi satu menjadi eh, satu huruf berikutnya. Nunnya hilang langsung masuk ke mim. Apa contohnya ya? Misalnya mim belum ketemu lagi belum ketemu apa tadi wow ya. Mungkin bisa nyari yang lain. Kalau ketemu nanti bisa. Kalau nun ketemu nun jelas. Nah, kemudian sisa dari nun itu yang sudah diidghamkan tersisa apa? Gunnahnya. Gunnahnya masih ada, tidak benar-benar hilang itu. Karena dekat dekat dengan nun, makhrajnya itu dekat, maka itu ngom. Itu rahasia seperti itu. Kadang-kadang di riwayat yang lain, eh, pokoknya setiap huruf yang dekat langsung idgham gitu aja. Gak harus mim sukun, gak harus nun sukun atau tanwin. Itu agak sulit ya. Itu ada di ilmu qiraah nanti. Abu Amr banyak sekali idgham di beliau, riwayat beliau. Abu Amr dengan dua koriknya itu. Ya contohnya saya ketemu lagi nih. Al-masad fi jidiha hablum mim. Nah, hablum mim ini jelas kalau mim sudah ada gunnahnya nggak perlu kita berusaha gunnah. Huruf ma itu sendiri sudah gunnah. Soalnya bibirnya tertutup. Udara apa nafasnya keluar lewat mana? Lewat hidung. Nah, maka kalau hidung juga ditutup akan nggak bunyi. Maka hablum mimma itu tanwin yang pertama, yang kedua non sukun, ketemu lagi juga idgham bi gunnah. Semuanya idgham bi gunnah. Itu ditahan sekitar teorinya dua, tapi prakteknya tiga ya, 2,5 gitu. Kalau cepat-cepat juga akan keliru. Hablum mim masad, hablum mim masad. Biasanya langsung dikoreksi sama guru, sama ustadz, apa sama syekhnya. Kurang, kurang idghamnya itu kurang karena menurut beliau memang secara pendengaran beliau yang dengar dari gurunya juga harus agak lama ditahannya. Hablum mim masad karena gunahnya itu. Sedangkan kalau apa tadi idhar itu nggak boleh lama-lama malahan nggak ada gunahnya. Ghasiqin idza waqab. Kalau ada gunahnya keliru. Ghasiqin idza waqab. Keliru salah. Ghasiqin idza waqab. Sampai di sini sudah selesai. Mari kita baca bareng-bareng dulu matanya. Habis itu kita praktek ya baca Quran. Surat An-Naba lanjut yang kemarin insya Allah. Ya kita baca bareng-bareng. Boleh open mic ya. Boleh juga kalau malu nggak apa-apa. Yang penting ikut baca sendiri. Tidak kedengaran nggak apa-apa. Yuk, satu, dua, tiga. Linnuni taskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini fal awwalul idharu qabla ahrufi lil halqi sittu rutibat fal ta'rifi hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u والثاني إلغاء والثاني إلغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يلغما فيه بغنة بينمو علما. Baca nadom ini nggak perlu pakai tajwid kayak bahasa Arab. Tajwid itu dipraktekkan ketika baca Al-Quran. Sedangkan kalau baca ngomong Arab, baca kitab Arab itu nggak perlu pakai tajwid. Nggak ada tajwidnya malah lucu nanti. Ada tajwid. Tapi kalau idgham kadang-kadang ya diidghamkan. Tapi nggak usah pakai gunahnya itu nggak usah. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita praktek. Untuk hukum yang lain nanti insya Allah sesuai jadwalnya ya. Jadi nggak perlu tergesa-gesa. Misalnya tanya hukum ini. Ya, nanti insya Allah ada di kitab ini sampai hukum mat ya. Izin bertanya tadi Boleh, monggo. di baris yang ketujuh Nggih. di situ ada lil halqisitin atau lil halqisitun karena yang di audionya li halqisitin. Boleh Ngaten. dua-duanya Bapak.
Jadi boleh situn, boleh sitin. Kalau untuk terkait pembacaan ini memang kadang-kadang harokatnya kadang-kadang berbeda. Cuman kalau untuk nakal apa kita harus tepat. Lah itu karena memang ketika kami setoran juga situn sitin boleh, dua-duanya boleh. Artinya ya ada yang riwayat situn, ada yang sitin. Kalau kita lihat di syarah kadang-kadang juga penjelasannya itu ada dua juga. Misalnya kita lihat syarahnya di sini ya. Mana? Ini syarahnya apa? Beliau sendiri yang mensyarah ayat yang misalnya di sini nggak ada, di syarah yang lain mungkin ada. Oh, ini beliau nggak anu ya, nggak mensyarah tentang bacaannya. Nah, kalau menurut beliau ya situn nah, gitu. Tapi kalau sitin nggak apa-apa. Kalau secara apa itu namanya bahasa Arab itu teorinya nanti kan terkait i'rab. Nah, itu nanti ada teorinya lagi. Mana malah hilang. Mana malah hilang. Tapi intinya boleh dua-duanya, Bapak. Konsisten mawon, misalnya sitin sitin terus gitu. Gitu. Kalau yeah, Betul. siap. Ada yang lain mungkin? Kalau sitin kembali ke halki ya, ada empat. Nah, oleh kan kalau situn mungkin kembalinya ke eh, kembalinya kemana kalau situn? Mungkin menjadi mutada ya, lil haqi khobarnya gitu. Baik kita langsung buka surat An-Naba. Silahkan dibuka mushafnya masing-masing. Untuk ini kita sudahin dulu saja. Eh, ya, surat An-Naba. Kemarin sampai ayat berapa ya? Oh, belum An-Naba kemarin malahan Al-Fatihah ya. Kemudian kemarin saya juga sudah berpesan bahwa ketika kita itu namanya membaca Al-Quran, apalagi kita sudah di usia SMP ke atas, SMA apalagi sudah balik, kalau SMP mungkin sebagian sudah balik, sebagian belum, maka sudah sepatutnya kita juga harus tahu maknanya, apa yang kita baca sebenarnya apa, itu harus tahu supaya ya tujuan Al-Quran diturunkan itu kita dapat. Jangan sampai cuma bisa baca, belajar waktu terforsir untuk tahsin, tiap pekan tahsin atau tiap bahkan 2 hari sekali tahsin gitu. Tapi hanya mencari gimana suaranya bisa persis sama orang Arab, sampai fasih banget bisa membedakan dengan pintar. Tapi kalau ditanyain atau ya nggak harus ditanyain, nggak ngerti yang dibaca itu apa, itu kan sebenarnya aneh. Setiap kita beli buku, kita entah buku bacaan apa atau novel atau pedoman hidup atau apa bahasanya itu mungkin motivasi gitu. Ketika kita baca pasti kan kita pengen ketika kita baca itu kita ngerti yang mau yang disampaikan oleh penulis itu apa sih sebenarnya. Kita sehingga dengan kita ngerti itu kita dapat manfaatnya. Kita bisa menerapkan, mempraktikkannya. Cuman kalau hanya bisa baca, kita beli buku kita bisa baca sudah selesai. Apa intinya? Nggak ngerti. Nah, terus mau ngapain habis ini? Tahap-tahapannya langkah berikutnya apa setelah baca itu? Nggak ngerti juga wong yang dibaca apa, hanya bisa bersuara bunyi tapi nggak ngerti maksudnya, kan itu aneh. Maka sangat penting bagi kita yang sudah dewasa ini untuk ngerti apa yang kita baca. Kita baca dulu Al-Fatihah bareng-bareng, ulangi yang kemarin supaya tidak lupa. Bareng saya dulu nanti tirukan ya ayat per ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo, boleh open mic boleh enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak usah terlalu kaku banget lidahnya, bibirnya sampai pegel gitu ya. Nah, biasanya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ditirukan.
Iya, iya, lemes ya. Kalau terlalu iya itu terlalu tekan. Tapi sebenarnya beberapa guru yang mengajarkan dengan tekan gitu. Iya gitu. Kan kurang enak. Kami dengan Syekh lemes. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sudah kita sampaikan bahwa di eh, apa hafaz itu bismillahnya ayat 1. Kemudian sirata ayat ke-7 kita sambung ya. Di mushaf ini mushaf punya siapa ini? Ustaz Rizal kayaknya ini. Ustaz siapa ini? Riwayat Qalun ternyata ayat satunya alhamdulillah. Agak berbeda sedikit. Wah, blur ya. Kak, boleh berhenti di alaihim kalau untuk riwayat Qalun. Alaihim berhenti boleh. Ghairil ayat berikutnya. Sekarang kita masuk surat An-Naba. Sedikit lagi insya Allah 5 menit lagi ya. Saya baca nanti boleh ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Amma yatasaalun. Panjang. Ini kalau teorinya namanya mat wajib mutasil. Jadi harus panjang dihafaz itu 4 sampai 5. Enggak sampai 6 teori. Kadang-kadang ya bacanya cepat itu enggak nyampe. Ya 4. Tapi emang harus panjang. Amma mendengung. Am a bukan a tapi a di belakang. Amma yatasaalun. Nah, kalau nanti bibirnya tarik lagi. Sudah? Anin naba'il azim. Mim memang bibir harus rapat. Nun mendengung. Anin naba'il azim. Terus alladzi hum fihi mukhtalifun. Sambil dipraktekkan, nggih. Ulangi lagi. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Sampun? Kalla saya'lam. Belakang-belakang ini harus selaras. Kalau misalnya kita panjang ini ada boleh 3. Nanti insya Allah ada pembahasannya nanti namanya mat arud li sukun. Di kitab ini atau di matan yang kita pelajari ini, Tuhfatul Atfal akan ada juga. Jadi saya sampaikan sekilas dulu. Kalau boleh pendek, nun, nah gitu. Pendek, boleh sedang, boleh panjang. Jadi semuanya harus serasi. Kita tadi pakai yang sedang ya. Aldim. Kalau mau panjang aldim. Fun. Semuanya harus serasi. Kalau pendek alun, aldim, mukhtalifun, kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Pendek-pendek boleh. Ayat 4. Kalla saya'lamun. Maka ditirukan. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Satu lagi. Wa ja'alna laila libasa. Gampang. Belakang-belakangnya ini untuk yang mulai ayat 6 sampai ayat 10 ini dua, nggak boleh panjang banget. Yang boleh panjang tadi yang 1 sampai 5 itu boleh 2, 4, 6 secara teori harokatnya itu ya. Pendek, sedang, panjang. Kalau ini dua-dua. Mihada, autada. Kemudian catatannya di belakangnya nggak boleh ada nabrak gitu, nggak boleh. Misalnya mihada, autada.
nya itu nggak boleh. Jadi harus los, nggak boleh nabrak. Mihada, autada, azwaja, bibasa, subata, ta. Jadi nggak nabrak apa-apa. Nah, jadi gitu. Kalau gitu ya, secara teori. Mungkin pertanyaannya, wah, Ustaz katanya harus paham isinya. Isinya apa ini? Nah, ini harus baca terjemahnya dan panjang ini pelajarannya tafsir ya, bukan lagi tahsin tapi tafsir. Nanti silahkan dibaca sendiri terjemahnya. Kemudian nanti kalau ada kesulitan boleh tanya, tapi mungkin tidak di forum gini kecuali pertanyaan yang simple ya. Kalau panjang lebar bisa japri lihat WhatsApp saya, nggak apa-apa nanti bisa tanya ke pengampunya. Nanti insya Allah kan saya bantu menjelaskan pakai voice note ya tentang ayat ini maksudnya apa atau surat ini bercerita tentang apa. Kalau Al-Fatihah itu isinya memuji Allah, mengagungkan Allah, kemudian minta doa. Doanya dimulai dari ayat 5. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Dijelaskan jalan yang lurus itu jalan yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang engkau murkai, waladhdallin, dan juga bukan jalan orang yang sesat. Murkai ini orang Yahudi, karena lagi rame Palestina. Mudah-mudahan Allah menghancurkan Israel ya. Dan juga bukan juga jalannya orang-orang Nasrani, yaitu jalannya orang-orang beriman, orang-orang Islam. Kenapa tiap hari, bahkan bukan tiap hari, sehari itu 17 rakaat minimal 17 kali doa terus sama Allah supaya ditunjuki jalan yang lurus. Mungkin ada yang nyeletuk ya atau yang komentar mungkin di luar agama kita. Tuh orang Islam tiap hari doa apa minta ditunjuki jalan yang lurus. Mereka itu ternyata sesat mungkin gitu. Sebenarnya kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita selalu berada di jalan yang lurus. Karena kalau tidak, zaman sekarang fitnahnya luar biasa. Sejak zaman dulu pun fitnahnya banyak. Kalau Allah tidak memberikan taufik kepada kita, bisa jadi sekarang mungkin kita baik, punya iman yang baik, Islam yang baik, ibadahnya baik. Tapi ketika ada fitnah, apakah kita tetap baik? Atau jangan-jangan kita malah jadi pengkhianat, malah menghancurkan Islam, malah melawan Islam, malah meninggalkan. Nah itu bahaya. Makanya kita selalu doa ini, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Jangan-jangan kita sudah merasa di jalan yang lurus, ternyata menurut Allah kita belum di jalan yang lurus. Maka kita selalu minta kepada Allah. Juga kita perlu doa kepada Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Juga doa Allahumma tsabbit qulubana ala dinik wa yassir lana ila ta'atik. Doa-doa itu insyaallah membantu juga. Kemudian kita tutup dengan amin ya Allah, kabulkanlah. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan di surat Al-Fatihah ini diijabah sama Allah. Allah ketika mendengarkan ini, Allah juga sebenarnya menjawab di hadis disebutkan ya. Hada li abadi wa li abadi mas'al. Ini untuk hambaku, hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Cukup sampai ini. Insya Allah tidak panjang lebar prakteknya. Waktunya juga sudah lewat. Barangkali sebelum ditutup ada yang mau dipraktekkan atau ada usulan juga boleh. Tidak ada? Oke, Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipraktekkan nanti. Kemudian bukunya bisa di print atau bisa beli juga murah 5.000. Kemudian suaranya MP3-nya bisa didengarkan. Mudah-mudahan bisa hafal. Kemudian tabel apa tadi poster makhorijul huruf juga bisa diamati sambil dipraktekkan huruf per hurufnya. Boleh juga nanti kalau ada kesulitan boleh minta dibimbing oleh pembimbingnya masing-masing. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan malam ini dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Nggih. Tutup nggih.